mulai. Belajar belum ini? Udah ya. Sebelumnya Ustadz absen dulu. Mbak Hanan. Allah ditundukkan. Aduhan la ilaha illallah. Kita ini Dan Rasulullah bersatu Selain dosa Muhammad dan Allah. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa Hanan sudah memimpin doa. Semoga menambah keberkahan pada pembelajaran kita pagi ini. Hari ini alhamdulillah luar biasa semangat. Wow. Yes. Kemana tuh coba? Semangat belajar ini. Itu mana? Baik, Ibu tadi. sekarang kita takbir dulu. Yo, Mas Faiz memimpin tahfidz surat Al-Mudaththir ya. Yo, silakan Mas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Hari ini kita akan belajar mengenai konduktor dan isolator. Sebelumnya, silahkan perhatikan di rumah kalian masing-masing. Tentunya di rumah kalian terdapat banyak sekali benda-benda yang benda-benda tersebut mungkin bisa terbuat dari konduktor atau isolator. Ada apa aja di rumah kalian? Ya, ada piring, terus ada yang namanya sendok. Kemudian kalau kalian mau menyetrika baju, ada apa? Ya, ada setrika. Terus ada yang namanya magicom. Kemudian kalau ibu memasak itu biasanya di mana? Di dapur ada apa? Ada panci, ada yang namanya wajan, kemudian sutil, tahu sutil? Kemudian kalau di almari kalian ada baju, terus ada celana, terus ada yang namanya ya yang dipakai kaos tangan. Benda-benda yang kita sebutkan tadi itu ada yang bersifat konduktor dan juga ada yang bersifat isolator. Sekarang ada yang tahu nggak apa itu yang dimaksud konduktor dan apa yang dimaksud itu isolator? Di sekitarmu terdapat banyak benda dengan berbagai macam bahan. Pemilihan bahan didasarkan pada sifat yang dimiliki.
bagi bahan tersebut. Misalnya, benda yang dapat menghantarkan panas dan benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Ada benda yang mempunyai kemampuan menghantarkan panas dengan baik. Ada pula benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut dengan konduktor. Sedangkan bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut dengan isolator. Selain itu, ada pula bahan yang sedikit dapat menghantarkan panas. Itu disebut dengan bahan semikonduktor. Bahan konduktor yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari biasanya terbuat dari logam, panci, wajan penggorengan, dan beberapa peralatan masak di dapur terbuat dari logam. Jenis logam yang paling sering digunakan untuk membuat alat-alat tersebut antara lain ada besi, kemudian aluminium, dan juga tembaga. Bahan yang tidak dapat menghantarkan panas tadi itu kan disebut dengan isolator. Beberapa bahan yang termasuk sebagai isolator diantaranya ada kayu, kain, dan plastik. Penggunaan bahan-bahan ini banyak sekali dijumpai di sekitar kita. Penggunaan bahan konduktor dan isolator dapat diterapkan secara bersamaan pada sebuah alat. Sekarang perhatikan panci di rumah. Panci yang biasa digunakan untuk memanaskan air terdiri atas bahan yang berbeda. Ada bahan yang berfungsi sebagai konduktor, ada yang berfungsi sebagai isolator. Pada panci yang ada di rumah kita, terlihat bahwa penggunaan bahan isolator berguna untuk mencegah panas dari sumber panas yang dialirkan ke panci tersebut. Aliran panas berhenti pada bahan isolator karena bahan tersebut tidak dapat mengalirkan panas secara konduksi dari panas tersebut, sehingga penggunaan bahan isolator terutama untuk melindungi pemakaian alat agar tidak kepanasan dan dapat menggunakan alat tersebut sebagaimana mestinya. Tahukah kalian bahan konduktor dan isolator itu terdapat dalam Al-Quran? Ada besi yang terdapat dalam Quran surat Al-Anbiya, yaitu yang artinya, dan kami telah ajarkan Daud membuat baju besi untuk kamu guna memelihara kamu dalam peperangan, maka hendaklah kamu bersyukur kepada Allah. Kemudian ada kayu dalam Quran surat An-Nahl ayat 68 yang artinya, dan Tuhanmu memajukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Hari ini kita udah belajar mengenai bahan-bahan yang terbuat dari konduktor dan bahan-bahan yang terbuat dari isolator. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.